Saya kan mau nikah Kak, jadi saya ini mau konsultasi dulu sama ibu. Timbang dulu Kak. Kita tensi dulu ya Kak. Masuk dulu Kak. Ya. Ini sih Bu. Oh, silakan masuk Mbak. Silakan dulu Mbak. Ada yang bisa saya bantu Mbak? Konsultasi Bu, ini kan saya bentar lagi mau nikah nih, sekitar sebulanan lagi mau nikah. Jadi saya mau konsultasi tentang kesehatan. Jadi sebelum nikah tuh apa aja yang harus saya siapkan? Oh begitu Mbak. Jadi mau bulan depan ya mau menikahnya. Jadi begini Mbak, sesuai dengan peraturan kesehatan bahwa seorang wanita, seorang yang akan melaju ke pernikahan, maka perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu. Adapun pemeriksaan kesehatan ini gunanya adalah untuk melihat kesehatan si wanita tersebut. Dari hasil pemeriksaan kesehatan ini akan dijadikan sebagai persyaratan administrasi ke lembaga pernikahan, ya seperti KUA ataupun secara kalau untuk Katolik itu atau Kristen itu secara gereja. Nah, jadi sebenarnya untuk menjalankan pemeriksaan kesehatan ini, adapun hal-hal yang harus dipersiapkan adalah tentang persyaratannya TT. Jadi kita harus melakukan pemberian TT calon pengantin. Jadi apa sih itu TT sebenarnya? TT ini adalah suatu imunisasi yang diberikan kepada calon pengantin sebagai kekebalan tubuh untuk melindungi tubuh ibu yang akan hamil ya. Jadi sebagai perlindungan nanti ke bayinya agar tidak kena penyakit tetanus. Kemudian yang kedua, mbaknya harus mempersiapkan kesehatannya. Apakah itu kesehatan secara keseluruhan, kemudian alat reproduksi juga mbak. Nah, alat reproduksi, kalau kita berbicara reproduksi berarti kita akan melihat ya tentang kesehatan reproduksi juga. Bagaimana dengan kebersihan, apakah adanya penyakit-penyakit yang mendampingi ya, dan sepertinya keputihan. Keputihan ini kan ada yang normal, ada yang tidak. Kalau yang normal itu dia tidak gatal ya. Selain itu perlu juga Mbak mengkonsumsi makanan bergizi. Apakah itu tetap Mbak ya dengan gizi seimbang? Ada nasi, ada sayuran, ada lauk pauk, terus dilengkapi juga dengan segelas susu. Nah, susu ini baik untuk kesehatan. Jadi, susu ini fungsinya adalah untuk mencukupi nutrisi yang tidak mampu tercover yang ada di dalam pola makan kita sehari-hari. Setelah itu juga, Mbak harus mengkonsumsi juga asam folat. Ya, jadi asam folat ini bisa bisa didapati misalnya selain makanan ya, telur ini juga banyak mengandung asam folat, telur, daging dan lain-lain. Dan yang terakhir Mbak, yang perlu sekali menjadikan pegangan kalau kita menghadapi rumah tangga, perlu persiapan mental ya. Jadi mental Mbak harus siap secara lahir dan batinnya ya, karena kalau berumah tangga ini tidak semanis yang dibayang-bayangkan, ya Mbak ya. Mbak, sampai di sini penjelasan yang saya berikan kepada Mbak. Apakah Mbak masih ada barang yang ingin ditanyakan ataupun ada benar-benar yang mau disampaikan? Bu, ini saya mau nanya nih, bener nggak sih kalau misalnya kita berhubungan seks pertama kali, baru sekali aja nih maksudnya, itu tuh nggak bisa menyebabkan kita hamil? Siapa bilang Mbak? Selama cewek itu masih dalam masa subur, saat pertama kali berhubungan seks pun seorang wanita itu bisa hamil. Karena
tergantung dari kualitas sperma dengan sel telurnya lagi. Jadi akan terjadilah kehamilan tersebut. Oh gitu ya Bu. Itulah penjelasan saya. Atau masih ada yang mau ditanyakan kembali? Sudah cukup jelas lah Bu. Semuanya tuh udah jelas kan. Makasih ya Bu ya. Oke, baik Mbak. Saya doakan semoga lancar sampai hari ya. Ya, Makasih makasih Bu. Bu.